Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril kerap berinteraksi. Saat wahyu turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperantarai oleh Jibril. Kerap bertemu dengan Rasulullah, Jibril pernah mendoakan 3 golongan dan diaminkan oleh Rasulullah. Lalu siapa saja mereka? Mengapa Jibril mendoakan ketiganya? Dan seperti apakah doa malaikat Jibril? Doa Jibril. Ada banyak riwayat yang menyebutkan tentang malaikat Jibril yang mendoakan 3 orang untuk masuk neraka. Salah satunya dijelaskan oleh Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an. Dia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari keluar menuju mimbar. Ketika dia naik ke sebuah tangga, beliau bersabda, "Amin." Lalu beliau naik lagi dan bersabda, "Amin." Lalu beliau naik lagi ke tangga yang ketiga dan bersabda, "Amin." Ketika beliau turun dari mimbar dan selesai berkhutbah, kami berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami telah mendengar sebuah perkataan darimu pada hari ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian mendengarkannya?" Mereka menjawab, "Benar." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, sesungguhnya Jibril menampakkan dirinya ketika aku sedang menaiki tangga. Lalu ia berkata, rahmat Allah jauh bagi orang yang menemukan kedua orang tuanya di waktu tua atau salah satunya, lalu ia tidak memasukkannya ke dalam surga. Rasulullah bersabda, lalu aku membalasnya, amin. Jibril berkata, rahmat Allah jauh bagi orang yang ketika namamu disebutkan tetapi ia tidak berselawat kepadamu. Lalu aku membalasnya, amin. Jibril berkata, rahmat Allah jauh bagi orang yang menemukan Ramadan tetapi ia tidak diampuni. Lalu aku membalasnya, amin. Hadis riwayat At-Tabrani. Tak mendapat ampunan pada bulan Ramadan. Golongan pertama yang didoakan malaikat Jibril masuk neraka ini menyanyiakan bulan penuh ampunan. Padahal kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, rahmat dan pengampunan. Kemuliaan bulan ini sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bazar. Setiap amalan yang dilakukan di bulan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayang sekali, banyak orang yang tidak memanfaatkan dengan baik. Alih-alih mendapat ampunan, malahan pada akhirnya akan terjerumus ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Tidak berselawat saat mendengar nama Rasulullah. Orang kedua yang diaminkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar masuk neraka adalah mereka yang mendengar nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetapi tidak bersalawat kepada kekasih Allah itu. Salawat adalah pengagungan kepada Nabi junjungan kita. Siapapun yang memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya Allah juga akan memuliakan dirinya. Derajatnya ditinggikan di dunia dan di akhirat. Hal itu pun juga berlaku sebaliknya. Siapa yang tidak dimuliakan Rasulullah, Allah akan menghinakannya. Rasulullah menganjurkan umatnya berselawat kepadanya di hari Jumat. Hal ini sesuai dengan sabda beliau. Perbanyaklah kalian membaca salawat kepadaku pada hari dan malam Jumat. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah berselawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Tidak berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah kewajiban seorang anak. Ganjaran untuk yang lalai terhadap orang tuanya adalah menjadi golongan yang didoakan Jibril agar masuk neraka. Jika seorang anak masih memiliki ibu dan ayah, atau salah satu di antaranya lantas abai kepada mereka, atau kepada salah satunya, sungguh celaka. Ia tidak akan mendapat surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang anak yang berbakti tentulah akan mendapatkan kemuliaan karena keduanya adalah salah satu kunci surga. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasukinya, silakan siasakan orang tua kalian. Hadis riwayat Tirmizi.
Terdapat banyak sekali ayat ataupun hadis yang membahas tentang kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Perintah berbakti kepada keduanya disebabkan pengorbanan yang telah mereka berikan demi sang buah hati. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan itu pun digambarkan. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Al-Quran Surah Luqman ayat 14. Sahabat beriman, itulah ketiga golongan yang didoakan malaikat Jibril agar tempat kembalinya adalah neraka. Hal ini pun turut diaminkan oleh Rasulullah SAW. Ketiganya telah menyimpang dari yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka harus menerima balasan perbuatannya. Tentu kita berharap bahwa kita bukanlah bagian dari salah satu dari golongan-golongan tersebut. Kita tahu bahwa neraka adalah tempat siksaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka, penghuni neraka, diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong usus-usus mereka. Al-Quran Surah Muhammad ayat 15. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.